Mantan suamiku membuangku ke jalanan layaknya seonggok sampah yang tidak berharga setelah kami menghabiskan 15 tahun hidup bersama. Tanpa memberiku uang sepeser pun. Tanpa rumah untuk bernaung. Dan tanpa membawa apapun di tanganku. Namun, sebuah keajaiban terjadi ketika aku menggunakan kartu tua peninggalan almarhum ayahku di sebuah bank. Wajah manajer bank itu seketika menjadi pucat pasi dan berteriak dengan nada mendesak. "Ibu, cepat. Anda harus melihat ini sekarang juga." Apa yang aku temukan pada hari yang menentukan itu benar-benar mengubah seluruh garis takdir hidupku. Dan mantan suamiku yang kejam itu sama sekali belum menyadari pembalasan seperti apa yang sedang menantinya di depan sana. Tapi sebelum kita melanjutkan kisah perjuangan ini, pastikan Anda sudah menekan tombol langganan di kanal ini, dan jangan lupa untuk menuliskan sesuatu di kolom komentar di bawah. Dari kota manakah Anda sedang menonton video ini sekarang? Kami sangat senang mengetahui sejauh mana cerita-cerita kehidupan kami dapat menjangkau hati para penonton sekalian. Hujan turun dengan sangat deras membasahi bumi ketika aku melangkah keluar dari gedung apartemen mewah itu untuk terakhir kalinya. Aku sama sekali tidak membawa payung karena dalam mimpi buruk sekalipun, aku tidak pernah membayangkan bahwa laki-laki itu akan tega melakukan hal sehina ini kepadaku. 15 tahun pernikahan yang penuh dengan pengabdian. 15 tahun membangun kehidupan yang nyaman di sisi Joko Richardo. Dan segalanya berakhir begitu saja dengan dia menunjuk ke arah pintu keluar sambil membentakku bahwa aku hanya punya waktu 30 menit untuk pergi dari sana. 30 menit saja. Bahkan otakku tidak mampu memproses kejadian itu dengan jernih. Aku baru saja kembali menempuh perjalanan jauh dari Surabaya, di mana aku menghabiskan 3 minggu terakhir dengan penuh rasa lelah demi merawat ibuku yang tersayang yang menderita serangan stroke mendadak. Kondisiku sangat lelah. Aku sangat merindukan suasana rumah kami. Dan bermimpi untuk bisa mengistirahatkan tubuhku di atas tempat tidurku sendiri yang nyaman. Namun, ketika aku memasukkan kunci ke lubang pintu dan kunci itu tidak berfungsi, aku sempat mengira magnetnya telah rusak. Maka, aku pun menekan bel pintu. Joko Richardo membuka pintu dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Sebuah tatapan yang tidak pernah aku lihat selama belasan tahun kami bersama. Dia mengenakan kemeja rancangan desainer ternama yang aku hadiahkan secara khusus di hari ulang tahunnya. Namun ada sesuatu yang mengusik mataku. Noda lipstik di kerah kemejanya. Lipstik itu berwarna merah anggur tua. Bukan warna yang biasa aku gunakan sehari-hari. "Kamu sudah pulang." Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulutnya dengan nada datar. Aku merasakan perutku mual dan melilit seketika. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Kenapa kunciku tidak bisa membuka pintu? Tanyaku dengan perasaan bingung yang luar biasa. Karena aku sudah mengganti semua kunci rumah ini. Jawabnya dengan nada yang sangat santai. Seolah-olah itu adalah hal yang sepele. Hingga aku mengira aku salah dengar. Namun kemudian, suara tawa seorang wanita terdengar menggema dari dalam rumah. Berasal dari kamar tidur pribadi kami. Suara itu terdengar sangat muda. Penuh semangat. Dan tanpa rasa malu sedikit pun. "Mas Riko." "Siapa yang datang?" "Kalau itu petugas keamanan gedung. Suruh dia pergi saja." Teriak wanita itu dari dalam. Wanita itu kemudian muncul di depan pintu dengan mengenakan jubah sutra milikku. Itu adalah jubah yang aku beli langsung di Paris. Jubah yang sangat mahal yang dulu dikeluhkan oleh Joko Richardo karena aku dianggap terlalu boros. Dan sekarang jubah itu melekat di tubuh seorang gadis yang usianya mungkin tidak lebih dari 25 tahun. Aku mengenali wajahnya dengan segera. Dia adalah seorang influencer digital terkenal. Salah satu dari mereka yang sering mengunggah foto mewah di atas kapal pesiar dan restoran-restoran mahal. Namanya Ayu Valeria. Dia memiliki hampir 200.000 pengikut di Instagram. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan, melihat celana jeansku yang kusut karena perjalanan jauh. Blus sederhanaku.
dan rambutku yang terikat berantakan. Dia lalu menyunggingkan senyum sinis yang penuh racun. "Aduh Mas, ternyata cuma mantan istrimu," katanya sambil membalikan badan ke arah Joko Ricardo. "Aku pikir ada tamu penting yang datang." Kata mantan istri itu terasa menyayat hatiku seperti pecahan kaca yang tajam. Joko Ricardo. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa gadis ini? Suaraku keluar dengan gemetar dan penuh sesak. Kenapa dia ada di rumah kita dan memakai barang-barang milikku? Dia hanya menghela napas panjang seolah-olah kehadiranku adalah gangguan yang sangat tidak menyenangkan bagi kenyamanannya. Dia menatapku seakan-akan aku adalah sebuah masalah kecil yang harus segera dia selesaikan agar dia bisa kembali melakukan hal lain yang lebih menarik. Semuanya sudah berakhir. Siti Sofia. Sudah tidak ada lagi kata kita. Sesederhana itu, katanya dengan kejam. 15 tahun hidupku diringkas hanya dalam beberapa kata yang sangat menyakitkan. Apa maksudmu berakhir? Aku sedang merawat ibuku yang sakit. Kamu bilang semuanya baik-baik saja. Kamu bilang aku bisa tinggal di Surabaya selama yang aku butuhkan. Teriakku tidak percaya. Dan saat itu aku hanya mencoba bersikap sopan kepadamu. Jawabnya dengan nada superioritas yang sangat aku benci belakangan ini. Tapi kenyataannya, hubungan kita ini sudah lama tidak berjalan dengan baik. Kamu sudah stagnan. Siti Sofia. Kamu hanya menjadi ibu rumah tangga yang membosankan dan tidak menarik lagi. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangiku. Seseorang yang mengerti gaya hidupku yang modern ini. Aku menatap Ayu Valeria, yang kini sibuk memeriksa ponselnya dengan wajah bosan. Seolah percakapan ini terlalu remeh untuk mendapatkan perhatiannya. Sudah sejak kapan? Tanyaku dengan sisa tenaga yang ada. 8 bulan. Jawabnya tanpa ragu sedikit pun. Ayu Valeria memahamiku dengan cara yang tidak akan pernah bisa kamu lakukan. 8 bulan. Selama 8 bulan itu, aku selalu bangun pagi lebih awal untuk membuatkan kopi sesuai selera yang dia sukai. Menyiapkan pesta-pesta kantornya. Dan berpura-pura tidak menyadari bahwa dia semakin menjauh dariku. Ternyata dia sudah mengganti seluruh kehidupan kami dengan wanita lain. Ikut aku ke bawah. Perintah Joko Ricardo dengan tegas. Kita selesaikan ini secara beradab. Tanpa ada drama atau skandal. Dia menggiringku menuju lift. Kami turun dalam keheningan yang menyesakkan. Di lobi gedung apartemen eksklusif di kawasan Jakarta Selatan ini, tempat kami tinggal selama 10 tahun terakhir dan tempat di mana aku selalu menyapa para tetangga setiap pagi. Dia membawaku ke sudut yang sunyi. Jauh dari pandangan orang-orang yang ingin tahu. Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai 3 minggu yang lalu. Katanya sambil mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ini semua dokumennya. Sudah ditandatangani dan terdaftar secara resmi. Apartemen ini atas namaku. Semua mobil juga atas namaku. Dan rekening bersama kita sudah aku kosongkan semuanya. Duniaku terasa berputar hebat. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku punya hak atas semua ini, teriakku. Hak? Dia tertawa mengejek. Siti Sofia. Kamu tidak bekerja selama 10 tahun terakhir. Kamu hidup dari jerih payahku selama ini. Kalau kamu mau menuntut di pengadilan, silakan saja. Tapi kamu hanya akan menghabiskan uang yang tidak kamu miliki untuk membayar pengacara dan tetap akan kalah pada akhirnya. Terimalah kenyataan ini dan pergilah. Petugas keamanan gedung datang membawakan koperku. Itu adalah koper tua yang sama yang aku gunakan untuk perjalanan ke Surabaya. Joko Ricardo mengambil koper itu dan meletakkannya di dekat kakiku dengan penuh ketidakpedulian. Pakaianmu ada di dalam sana. Sisanya sudah aku buang. Lagi pula, barang-barang lamamu itu sudah tidak berguna lagi bagiku. Aku menatap koper itu dengan nanar. 15 tahun hidupku ternyata hanya cukup dimuat dalam satu koper tua yang usang. Kamu tidak bisa meninggalkanku tanpa apa-apa seperti ini. Joko Ricardo. Aku mohon.
Bisikku sambil merasakan air mata mulai membanjiri pipiku. Kalau kamu tidak membuat keributan di sini, mungkin aku akan memberimu sedikit bantuan uang. Katakanlah 10 juta rupiah. Ambillah uang itu. Pergi temui ibumu di Surabaya dan tinggallah di sana sampai kamu bisa mengatur hidupmu sendiri. 10 juta rupiah. Seolah-olah uang itu bisa menggantikan 15 tahun pengabdian hidupku. Beberapa orang di lobi mulai berhenti untuk menonton drama ini. Terdengar bisikan-bisikan dan tatapan penuh kasihan dari mereka. Joko Ricardo menyadari hal itu dan menjadi sangat marah. Berhenti berakting drama di sini, bentaknya dengan suara keras. Petugas keamanan. 2 orang petugas keamanan segera mendekat. Aku mengenal mereka berdua. Pak Raul dan Pak Pepe, yang biasanya selalu menyapaku dengan sangat ramah dan hormat. Kini, mereka berdiri di sana untuk mengusirku keluar. Mohon maaf, Ibu Siti Sofia, kata Pak Raul dengan suara pelan sambil mengambil koperku. Kami sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Tapi, aku mengerti. Potongku. Berusaha menjaga sisa-sisa martabat yang aku miliki. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Joko Ricardo sudah berjalan kembali menuju lift dengan ponsel menempel di telinganya. Mungkin sedang membicarakan bisnis dengan seseorang. Seolah-olah aku tidak pernah ada dalam hidupnya. Pintu kaca gedung apartemen itu tertutup rapat di belakangku. Memutus aksesku dari 15 tahun kenangan hidupku. Aku berdiri mematung di pinggir jalan di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Hanya membawa sebuah koper tua dan amplop berisi surat-surat yang meresmikan penghinaan terhadap diriku. Dunia di sekitarku terus bergerak dengan acuh tak acuh. Mobil-mobil berlalu lalang. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh dari hujan. Kota Jakarta yang besar ini seolah tidak peduli dengan keputusasaanku. Aku mulai berjalan tanpa tujuan yang jelas. Menyeret koperku melalui jalanan yang basah dan licin. Aku tidak mungkin kembali ke Surabaya dalam kondisi hancur seperti ini. Ibuku masih dalam masa pemulihan dan fisiknya terlalu lemah untuk menanggung berita menyedihkan ini. Aku juga tidak punya teman dekat. Aku kehilangan kontak dengan mereka semua sejak aku menikah karena seluruh duniaku terserap sepenuhnya untuk melayani Joko Ricardo. Malam pun jatuh dengan sangat cepat. Lampu-lampu kota mulai menyala terang. Etalase toko berkilauan. Restoran-restoran penuh dengan orang. Dan pasangan-pasangan terlihat tertawa bahagia. Di tengah semua itu, aku hanyalah bayangan yang basah kuyup dan tersesat. Aku memasuki sebuah warung makan sederhana yang murah dan memesan segelas kopi hangat. Aku membuka dompetku dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada uang Rp230.000. Hanya itu sisa hartaku di dunia ini. Uang sebanyak itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya menginap 1 malam di hotel yang layak. Baterai ponselku pun tinggal 5%. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi bank. Rekening bersama yang aku miliki dengan Joko Ricardo menunjukkan angka 0 besar. Dia telah menguras setiap sen uang di sana. Termasuk uang warisan kecil dari almarhumah nenekku yang aku simpan sebelum kami menikah. Semuanya. Dia mengambil semuanya tanpa sisa. Aku ingin berteriak sekencang mungkin. Ingin menangis meraung-raung. Ingin menghancurkan sesuatu. Namun, aku hanya bisa terduduk diam di sana. Menatap layar ponsel dengan saldo 0 itu. Sementara kenyataan pahit menghantamku seperti beban yang sangat berat dan menyesakan. Aku benar-benar sendirian. Tanpa uang. Tanpa rumah. Dan tanpa siapapun yang bisa dimintai tolong. Saat itulah aku melihat kartu itu. Kartu itu tersembunyi di saku paling dalam di dompetku. Di balik foto lama almarhum ayahku. Kartu itu berwarna biru tua. Warnanya sudah agak memudar di bagian pinggirnya. Dengan logo sebuah bank yang aku sendiri hampir lupa apakah masih ada atau tidak. Bank Regional Jawa. Aku mengambil kartu itu dengan jari-jari yang gemetar hebat.
Terakhir kali aku melihat kartu ini adalah 15 tahun yang lalu. Ketika ayah memberikannya kepadaku sesaat sebelum aku menikah. Aku mengingat percakapan kami saat itu seolah baru terjadi kemarin. Kami sedang berada di kantor kecilnya di Surabaya. Di antara tumpukan kertas dan aroma kopi hitam yang khas, ayahku dulu memiliki sebuah toko kelontong. Tidak terlalu besar, namun hasilnya cukup untuk membuat kami hidup dengan sangat layak. Siti Sofia, kata ayah dengan nada serius yang selalu beliau gunakan saat ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ini adalah rekening yang ayah buka untukmu sudah sejak lama sekali. Jangan pernah gunakan kartu ini kecuali jika kamu benar-benar berada dalam keadaan darurat yang mendesak. Ini bukan untuk pengeluaran sehari-hari. Kamu mengerti? Berapa isi saldonya? Yah? Tanyaku penuh rasa ingin tahu. Ayah hanya tersenyum. Senyuman misterius itu berarti beliau tahu lebih banyak daripada yang beliau katakan. Isinya cukup. Tapi simpanlah ini sebagai pilihan terakhirmu. Selama kapalmu masih berlayar dengan baik di lautan. Kamu tidak akan butuh pelampung ini. Tapi jika kapalmu mulai tenggelam. Beliau berhenti sejenak. Peganglah pelampung ini dengan sangat erat. Aku menyimpan kartu itu dan melupakannya sama sekali. Bagaimanapun juga, saat itu Joko Ricardo adalah orang yang sangat sukses dan kami memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti aku akan benar-benar membutuhkan pelampung keselamatan ini. Kini, duduk di warung makan murah ini dengan uang Rp200.000 di kantong dan hidup yang hancur berkeping-keping. Kartu peninggalan ayahku adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Mungkin ada beberapa juta rupiah di sana. Setidaknya cukup untuk membeli tiket bus kembali ke Surabaya dan membayar sewa kamar kos sederhana selama beberapa bulan ke depan. Itu memang tidak banyak. Tapi itu adalah sebuah awal untuk memulai kembali. Aku membayar kopiku dan bergegas keluar. Hujan sudah reda. Namun udara malam terasa sangat dingin dan lembab. Aku harus segera menemukan kantor cabang Bank Regional Jawa. Aku mengambil ponselku. Baterainya tinggal 3% sekarang. Dan mencari lokasinya. Ada satu kantor cabang yang berjarak sekitar 20 menit dari tempatku berada. Kantor itu baru akan dibuka pada pukul 9 pagi besok. Aku melihat jam tangan. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 malam. Artinya aku harus menunggu sampai besok pagi. Malam itu aku habiskan dengan duduk di sebuah halte bus. Memeluk koper tuaku erat-erat. Berusaha untuk tidak tertidur karena takut dirampok orang. Dinginnya malam terasa menusuk hingga ke tulang sumsumku. Beberapa orang yang lewat menatapku dengan tatapan kasihan atau bahkan jijik. Seorang ibu-ibu parubaya berhenti dan menawarkan sebuah roti kepadaku. Aku menerimanya. Menelan rasa harga diriku bersamaan dengan kunyahan roti itu. Ketika cahaya fajar pertama mulai muncul di ufuk timur. Aku segera bangkit dan pergi ke toilet umum terdekat. Aku membasuh wajahku. Mencoba merapikan rambut. Dan membenahi pakaianku agar terlihat setidaknya sedikit pantas untuk masuk ke dalam bank. Tepat pukul 9 pagi. Aku sudah berdiri di depan kantor cabang bank tersebut. Gedungnya terlihat tua namun terawat dengan sangat baik. Suasananya tidak terlalu ramai. Aku masuk dan mengambil nomor antrean. Dan tidak lama kemudian namaku dipanggil. Petugas bank yang melayaniku masih sangat muda. Mungkin usianya tidak lebih dari 25 tahun. Nama di lencananya tertulis Mas Jaka. Dia tersenyum ramah dan profesional. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Aku meletakkan kartu yang warnanya sudah memudar itu di atas meja konter. Saya lupa kata sandi kartu ini. Saya ingin mengecek saldo di dalamnya. Mas Jaka mengambil kartu itu dan matanya sedikit membelalak. Wah, kartu ini sudah sangat lama sekali ya. Bu, ini model kartu dari sekitar 20 tahun yang lalu.
Dia mulai memasukkan beberapa data ke dalam komputer. Boleh saya lihat kartu identitas atau KTP ibu? Aku menyerahkan KTP-ku dengan tangan yang masih gemetar. Dia mengetik beberapa perintah lagi di komputer. Layar monitor tampak berputar cukup lama untuk memproses data. Mas Jaka mengerutkan keningnya. Aneh sekali. Gumamnya pelan. Jantungku seketika berdegup kencang. Ada apa? Apa kartunya terblokir? Atau ada hutang di sana? Tanyaku panik. Bukan. Bukan itu masalahnya. Jawabnya. Dia menatapku. Lalu melihat kembali ke layar komputer. Dan menatapku lagi dengan tatapan yang sulit diartikan. Masalahnya adalah kartu ini terhubung dengan sebuah rekening yang sangat khusus. Rekening perusahaan. Jelasnya. Dan rekening ini memiliki kode keamanan tinggi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Rekening perusahaan? Aku benar-benar bingung. Ayahku hanya memiliki sebuah toko kelontong kecil. Bukan sebuah perusahaan besar. Tunggu sebentar ya. Bu. Mas Jaka tiba-tiba bangkit dari kursinya. Saya harus memanggil manajer kami. Hal ini sudah di luar wewenang akses saya. Dia menghilang di balik sebuah pintu samping. Aku terduduk lemas di sana. Merasakan campuran antara rasa takut dan sedikit harapan. Apakah akan ada masalah hukum? Apakah ayah meninggalkan hutang besar yang tidak aku ketahui? Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun muncul. Rambutnya sudah beruban. Mengenakan kacamata baca yang dikalungkan di leher. Dan wajahnya terlihat sangat serius. Nama di lencananya tertulis Bapak Gerardo Torres. Manajer. Dia menatapku dengan cara yang sangat berbeda. Seolah sedang melihat sosok yang sangat penting. Dengan segala hormat. Apakah Anda adalah Ibu Siti Sofia Silva Andrade? Tanyanya sambil memverifikasi kartu identitasku. Iya. Benar. Jawabku singkat. Mari Ibu. Silakan ikut saya ke ruangan saya. Kita perlu bicara secara pribadi. Jantungku berdetak sangat keras hingga rasanya ingin melompat keluar dari mulutku. Aku mengambil koper tuaku dan mengikutinya ke sebuah ruangan kantor kecil yang berdinding kaca buram. Dia menutup pintu rapat-rapat dan menawariku segelas air putih. Ibu Siti Sofia. Mulainya sambil duduk di balik meja kerja. Rekening yang terhubung dengan kartu tua ini adalah rekening yang sangat istimewa. Istimewa bagaimana maksud Bapak? Tanyaku. Beliau menarik napas dalam-dalam. Seolah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi ini. Mendiang ayah Anda, Bapak Carlos Andrade, telah mendirikan sebuah struktur bisnis keluarga sejak 23 tahun yang lalu. Sebuah perusahaan induk yang bernama Inversiones, SIA. Beliau menyetorkan dan menginvestasikan uangnya secara rutin dan disiplin selama bertahun-tahun di sini. Dengan sebuah klausul atau syarat yang sangat spesifik. Aku masih belum mengerti apapun yang beliau bicarakan. Syarat seperti apa? Bapak Gerardo memutar layar monitornya ke arahku. Layar itu menunjukkan sebuah angka saldo rekening dengan digit yang sangat banyak. Hingga terasa tidak masuk akal bagiku. Syaratnya menyatakan bahwa Anda baru akan mendapatkan akses penuh atas rekening ini jika memenuhi salah satu dari dua kondisi. Pertama, jika ayah Anda meninggal dunia. Atau kedua, jika Anda berada dalam situasi kebutuhan finansial yang sangat mendesak atau ekstrem. Tenggorokanku terasa sangat kering seketika. Kebutuhan finansial yang ekstrem. Ayah Anda sangat spesifik mengenai hal ini. Beliau memprogram sistem bank kami agar jika suatu saat Anda menggunakan kartu ini setelah bertahun-tahun tidak aktif, dan di saat yang sama saldo rekening pribadi Anda berada di angka 0, maka sistem akan secara otomatis memicu transfer kendali seluruh aset perusahaan ini kepada Anda. Aku menatap layar itu dengan nanar. Angka-angka itu tidak mungkin nyata. Berapa? Berapa jumlah uang yang ada di sana?
Suaraku keluar hampir seperti sebuah bisikan yang sangat pelan. Bapak Gerardo membetulkan letak kacamatanya. Total keseluruhannya. Jika menjumlahkan semua investasi, saham, reksadana, dan uang tunai di rekening koran, kita sedang membicarakan angka sekitar 8.400.000.000 rupiah. Duniaku seolah berhenti berputar saat itu juga. 8.400.000.000 rupiah. Ini tidak mungkin benar. Kataku terbata-bata. Ayahku hanya punya toko kelontong kecil di Surabaya. Beliau cuma jualan beras, kacang hijau, dan kebutuhan pokok lainnya. Tampaknya beliau juga seorang investor yang sangat cerdas dan ulung, kata Bapak Gerardo dengan sedikit tersenyum. Dan beliau melakukannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Bunga majemuk dapat menciptakan keajaiban jika seseorang memiliki kesabaran dan disiplin yang tinggi. Beliau kemudian membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop besar berwarna kekuningan karena sudah lama tersimpan. Ayah Anda menitipkan surat ini untuk Anda, dengan instruksi tegas bahwa surat ini hanya boleh diberikan saat rekening ini diaktifkan oleh Anda sendiri. Aku mengambil amplop itu dengan tangan yang gemetar hebat. Nama lengkapku tertulis di bagian depan dengan tulisan tangan ayah yang sangat aku kenali. Tegas dan rapi. Silakan dibuka. Ibu Siti Sofia, kata Bapak Gerardo dengan sangat ramah. Saya akan keluar sebentar agar ibu mendapatkan privasi untuk membacanya. Beliau pun melangkah keluar dari ruangan. Aku terduduk sendirian di sana, memegang amplop itu seolah benda itu bisa meledak kapan saja. Aku merobek pinggiran amplop itu dengan sangat hati-hati dan mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalamnya. Lembar pertama adalah sebuah surat yang ditulis tangan langsung oleh ayah. Siti Sofia, anakku tersayang. Jika kamu sedang membaca surat ini sekarang, itu artinya ada sesuatu yang salah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Atau mungkin ayah sudah tidak lagi ada di sisimu. Apapun kondisinya, ayah ingin kamu tahu bahwa semua yang ayah lakukan selama ini adalah demi menjamin masa depanmu. Ayah tumbuh besar dalam kemiskinan. Anakku, sangat miskin. Ayah melihat nenekmu menderita karena tidak punya uang untuk sekadar makan. Ayah melihat wanita-wanita baik hancur hidupnya karena laki-laki jahat. Hanya karena mereka tidak punya pilihan lain dan sangat bergantung hidupnya pada laki-laki itu. Ketika kamu lahir ke dunia ini, ayah bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah mengalami penderitaan seperti itu. Ayah ingin kamu selalu punya pilihan dalam hidupmu. Ayah bekerja sangat keras sepanjang hidup ayah. Toko kelontong kita memang memberikan keuntungan. Tapi bukan hanya itu sumbernya. Ayah menginvestasikan setiap sen uang yang tersisa dari hasil jerih payah ayah. Ayah belajar investasi sendiri dengan membaca buku dan mempelajari pergerakan pasar. Ayah pernah melakukan kesalahan. Tapi ayah belajar dari situ. Ayah membangun perusahaan induk ini secara rahasia karena ayah tidak ingin ada laki-laki yang mendekatimu hanya karena mengincar hartamu. Ayah ingin kamu memilih pendamping hidup karena dasar cinta sejati. Bukan karena kebutuhan ekonomi. Namun ayah juga ingin, jika suatu hari nanti kamu membutuhkannya, kamu punya tempat yang kuat untuk bersandar. Syarat kebutuhan mendesak itu, ayah buat dengan sengaja. Jika kamu membaca ini sekarang, itu artinya kamu sedang melewati masa sulit. Dan ayah ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Ayah tetap menjagamu. Bahkan, setelah ayah pergi, gunakanlah uang ini dengan bijak. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun kembali kehidupanmu sendiri yang baru. Kehidupan yang bebas, di mana kamu hanya bergantung pada dirimu sendiri. Tetaplah kuat. Anakku, kamu selalu lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Dengan penuh cinta. Ayahmu. Air mataku jatuh membasahi kertas surat itu. Membuat beberapa tulisan sedikit luntur. Namun, ini bukanlah air mata kesedihan yang menghancurkan.
Ini adalah air mata rasa syukur, cinta, dan pemahaman yang mendalam. Ayahku telah melindungiku melampaui kematiannya sendiri. Aku menyeka air mataku dan menarik napas dalam-dalam. Merasakan kekuatan baru mengalir dalam jiwaku. Bapak Gerardo kembali masuk ke ruangan dengan membawa lebih banyak dokumen. Ada beberapa keputusan mendesak yang harus segera diambil. Ibu, katanya, perusahaan induk ini memiliki saham di beberapa perusahaan besar, dana investasi, dan bahkan sebuah properti pedesaan kecil di daerah Bandung. Semuanya kini membutuhkan tanda tangan Anda karena Anda adalah pemilik sah yang terdaftar sekarang. Aku menatap tumpukan kertas itu. Setiap lembar dokumen mewakili tahun-tahun kerja keras ayahku dalam diam, merencanakan masa depanku sementara aku hidup tanpa beban di masa lalu. Saya butuh 3 hal sekarang juga, kataku. Dan aku sendiri terkejut dengan betapa teguh dan tegasnya suaraku sekarang. Bapak Gerardo segera mengambil pulpennya. Silakan katakan. Ibu. Pertama, saya butuh uang tunai saat ini juga. Saya benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Kedua, saya butuh tempat tinggal yang sangat aman. Sebuah hotel yang tersembunyi di mana mantan suamiku tidak akan bisa menemukanku jika dia mencariku. Bapak Gerardo mengangguk paham. Kita bisa melakukan penarikan tunai segera sampai batas 50 juta rupiah. Jika lebih dari itu butuh pemberitahuan sebelumnya. 20 juta saja cukup untuk sekarang. Dan untuk tempat tinggal. Saya tahu sebuah hotel yang biasa menerima pesanan dari korporasi. Hotel itu sangat tertutup, aman, dan tidak akan banyak bertanya. Dan ketiga, aku berhenti sejenak. Saya butuh pengacara. Pengacara perceraian terbaik yang Bapak kenal. Seseorang yang tidak takut menghadapi orang-orang kaya yang licik. Bapak Gerardo tersenyum. Kali ini sebuah senyuman tulus yang penuh dukungan. Saya tahu orang yang tepat untuk urusan ini. Namanya Ibu Lupe Nunez. Beliau sangat gigih dan tanpa ampun di pengadilan. Spesialisasi beliau adalah menangani kasus pembagian harta gonogini di mana salah satu pihak mencoba menyembunyikan aset kekayaannya. Beliau akan sangat sempurna untuk Anda. 3 jam kemudian, aku melangkah keluar dari bank itu bukan lagi sebagai wanita yang hancur. Aku membawa tas yang berisi uang tunai 20 juta rupiah. 3 kartu kredit korporasi. Segepok dokumen mengenai aset-aset baruku. Dan nomor telepon Ibu Lupe Nunez yang tertulis di secari kertas. Wanita yang berjalan keluar dari bank itu bukanlah wanita yang sama dengan yang masuk tadi pagi. Pemberhentian pertamaku adalah sebuah toko pakaian yang bagus. Aku tidak membeli sesuatu yang terlalu mewah. Tapi pakaian yang bersih, baru, dan yang bisa membuatku merasa kembali menjadi manusia yang bermartabat. Aku membeli 2 celana panjang, 3 blus, pakaian dalam, jaket ringan, dan sepasang sepatu yang nyaman. Aku langsung berganti pakaian di kamar pas dan membuang semua pakaian lamaku yang basah dan kotor ke tempat sampah. Setelah itu, aku langsung menuju hotel yang direkomendasikan oleh Bapak Gerardo. Hotel itu memang sangat tersembunyi seperti yang dijanjikan. Bangunannya adalah gedung tua yang sudah direnovasi secara modern tanpa papan nama yang mencolok di depannya. Aku melakukan proses check-in atas nama perusahaan indukku. Sebagai badan hukum, kamarnya tidak terlalu besar, tapi sangat bersih dengan fasilitas air panas, tempat tidur yang empuk, dan suasana yang sangat tenang. Aku mandi dengan sangat lama, membiarkan aliran air panas membilas semua kotoran. Rasa takut dan penghinaan yang aku alami selama 24 jam terakhir. Ketika keluar dari kamar mandi, aku menatap bayanganku di cermin yang masih beruap. Wajahku memang masih terlihat sangat lelah. Tapi mataku menunjukkan sesuatu yang berbeda, sebuah tekad kuat yang belum pernah ada sebelumnya. Aku segera menghubungi nomor Ibu Lupe.
Kantor Hukum Nunez dan rekan. Selamat siang. Suara wanita yang profesional menjawab di seberang sana. Saya ingin berbicara langsung dengan Ibu Lupe. Ini urusan yang sangat mendesak. Kataku. Ibu Lupe sedang ada rapat sekarang. Boleh saya minta nomor kontak Anda? Tolong sampaikan kepadanya bahwa saya Siti Sofia Andrade, Bapak Gerardo Torres dari Bank Regional Jawa yang merekomendasikan saya. Ini mengenai kasus perceraian dengan penggelapan aset oleh pihak suami. Ada jeda sejenak di seberang sana. Tunggu sebentar. Ibu. Kurang dari 1 menit kemudian. Suara lain terdengar. Suaranya lebih berat dan sangat berwibawa. Siti Sofia. Saya Lupe Nunez. Bapak Gerardo sudah menghubungi saya tadi pagi. Saya sudah mengerti garis besar situasinya. Apakah kita bisa bertemu hari ini juga? Aku terkejut dengan kecepatannya. Hari ini? Semakin cepat kita mulai, akan semakin baik bagi posisi kita. Mantan suamimu saat ini mengira kamu tidak punya kekuatan finansial untuk melawannya secara hukum. Selama dia masih mengira begitu, kita punya keunggulan strategis. Bisakah kamu datang ke kantor saya dalam waktu 2 jam lagi? Saya bisa. Jawabku mantap. Bagus sekali. Bawalah semua dokumen yang kamu miliki mengenai pernikahan. Harta benda. Rekening bersama. Dan apapun yang relevan. Sebelum menutup telepon, beliau berkata lagi, Siti Sofia, kamu sudah melakukan hal yang benar dengan mencariku. Kita akan ambil kembali semua yang seharusnya menjadi hakmu. Aku menutup telepon dengan jantung yang berdebar kencang. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari ini, perasaan yang aku rasakan bukanlah lagi keputusasaan, melainkan amarah yang berkobar. Amarah karena telah dimanfaatkan. Dibuang begitu saja. Dan dihina sedemikian rupa. Dan amarah ini adalah bahan bakar yang jauh lebih baik daripada rasa takut untuk berjuang. Aku menyiapkan semua berkas yang aku miliki. Akta nikah. Salinan rekening koran lama. Dan amplop yang diberikan Joko Ricardo tempo hari. Aku memasukkan semuanya ke dalam map dan berangkat menuju kantor Ibu Lupe. Kantornya terletak di sebuah gedung komersial di pusat kota Jakarta. Di lantai 9. Ruang tunggunya tampak sangat modern dengan dinding berwarna abu-abu dan tanaman yang tertata rapi. Resepsionis menawariku kopi selagi aku menunggu. Tidak sampai 5 menit. Seorang wanita berusia sekitar 45 tahun dengan rambut hitam disanggul rapi, mengenakan kacamata berbingkai tebal. Dan setelan jas yang sangat elegan muncul di ambang pintu. Siti Sofia? Beliau mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Saya Lupe Nunez. Mari kita masuk dan berbincang. Kami memasuki ruang kerja yang luas. Dipenuhi dengan rak buku hukum dan perangkat komputer canggih. Dindingnya dihiasi dengan berbagai ijazah dan sertifikat penghargaan. Ibu Lupe jelas adalah orang yang sangat ahli di bidangnya. Beliau duduk, mengambil pulpen dan buku catatan. Ceritakan semuanya kepada saya. Dari awal sekali. Aku pun bercerita. Bagaimana aku bertemu Joko Ricardo di universitas. Bagaimana dia dulu sangat mempesona dan ambisius. Dan bagaimana kami menikah tak lama setelah aku lulus kuliah. Bagaimana dia meyakinkanku untuk tidak bekerja. Dengan dalih ingin menafkahiku sepenuhnya dan bahwa aku layak mendapatkan hidup yang nyaman sebagai ratu di rumah. Aku menceritakan bagaimana perlahan-lahan selama bertahun-tahun aku kehilangan kemandirianku. Kehilangan teman-temanku. Dan bahkan kehilangan identitas pribadiku demi melayaninya. Aku bercerita tentang ibuku yang sakit. Perjalananku ke Surabaya. Dan kepulanganku yang disambut dengan kehadiran wanita lain di rumah kami. Aku ceritakan bagaimana aku diusir paksa hanya dengan 1 koper dan uang Rp200.000 di tangan. Ibu Lupe mencatat semuanya tanpa menyela ceritaku sedikit pun. Ketika aku selesai berbicara,
Beliau meletakkan pulpennya dan menatap lurus ke mataku. Mantan suamimu telah melakukan beberapa kesalahan fatal yang sangat serius, katanya. Kesalahan apa? Tanyaku penasaran. Pertama, dia mendaftarkan proses perceraian tanpa tanda tangan persetujuanmu. Hal itu secara hukum membatalkan seluruh proses tersebut di mata pengadilan. Kedua, dia mengosongkan rekening bersama tanpa sepengetahuan atau izin darimu. Itu adalah sebuah tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga. Dan ketiga, ada banyak aset yang dibeli selama masa pernikahan yang secara hukum merupakan harta bersama. Dan kamu berhak atas setengah dari nilai aset-aset tersebut. Aku merasakan gelombang harapan baru. Tapi dia bilang semuanya atas namanya sendiri. Kataku ragu. Mungkin memang benar secara administratif atas namanya. Laki-laki seperti mantan suamimu itu biasanya sangat licik. Mereka mendaftarkan semuanya atas nama pribadi. Atau menggunakan perusahaan cangkang dan rekening orang lain. Tapi itu tidak masalah. Ibu Lupe tersenyum tipis. Sebuah senyuman pemangsa yang sudah melihat mangsanya. Yang paling penting adalah dia telah meremehkanmu secara luar biasa. Dan kesalahan itu akan sangat mahal harganya bagi dia. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku. Ibu Lupe membuka laptopnya. Pertama, kita akan membatalkan perceraian sepihak yang dia ajukan. Itu akan menjadi dasar bagi kita untuk mengajukan tuntutan balik di mana kamu memiliki suara penuh. Kedua, kita akan melakukan investigasi menyeluruh atas seluruh kekayaannya, perusahaan, rekening bank, properti, investasi. Semuanya. Saya punya koneksi ahli yang bisa melacak aset-aset tersembunyi seperti itu. Bukankah itu akan memakan biaya yang sangat mahal? Tanyaku khawatir. Memang mahal. Tapi berdasarkan informasi dari Bapak Gerardo, kamu sekarang memiliki sumber daya yang lebih dari cukup. Dan saya jamin, setiap rupiah yang kamu keluarkan akan sangat sebanding dengan hasilnya nanti. Aku menandatangani kontrak jasa hukum di sana saat itu juga. Ibu Lupe menjelaskan bahwa proses ini mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan. Namun kita punya peluang nyata untuk mendapatkan pembagian harta yang adil. Sementara itu, pesannya, kamu harus menjaga kerahasiaan aset barumu dari ayahmu secara sangat ketat. Jika mantan suamimu tahu kamu sekarang kaya raya, dia akan mencoba segala cara untuk merampas uang itu. Laki-laki seperti dia tidak suka kalah. Dia tidak akan tahu. Jawabku tegas. Ayahku sudah memastikan semuanya tertutup rapat. Dan saya akan menjaganya tetap seperti itu. Bagus sekali. Oh. Satu lagi Siti Sofia. Persiapkan mentalmu. Begitu kita mengajukan tuntutan resmi ke pengadilan, Joko Ricardo akan segera menyadari bahwa kamu tidak menyerah begitu saja. Dia pasti akan mencoba mengintimidasi kamu. Dia akan mengirim pesan-pesan penuh ancaman. Atau mencoba menemuimu. Itu adalah pola perilaku orang seperti dia. Saya siap. Jawabku. Meskipun dalam hati aku bertanya-tanya apakah aku benar-benar sekuat itu. Hari-hari berikutnya aku lalui dengan rutinitas yang baru. Di pagi hari, aku bertemu dengan Ibu Lupe dan timnya. Mereka berhasil menemukan bahwa Joko Ricardo memiliki 3 unit apartemen lain selain yang kami tempati. Dan semuanya sedang disewakan secara diam-diam. Mereka juga menemukan rekening di 2 bank berbeda. Investasi di perusahaan perintis, startups, dan bahkan kepemilikan saham di sebuah restoran terkenal. Semuanya disembunyikan dengan rapi. Segalanya didaftarkan atas nama pribadinya atau perusahaan yang dia kendalikan secara penuh. Dia sudah mempersiapkan pengusiran ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Kata Ibu Lupe sambil menunjukkan tumpukan dokumen. Dia secara sistematis mengeluarkanmu dari radar finansial keluarga. Ini adalah kasus klasik dari eksploitasi dan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi.
Aku belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Tapi itu sangat masuk akal bagi situasiku. Joko Ricardo telah sengaja membuatku bergantung sepenuhnya kepadanya agar dia bisa membuangku kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Di siang hari, aku bertemu dengan Bapak Gerardo di bank untuk memahami lebih dalam mengenai portofolio investasiku sendiri. Perusahaan induk peninggalan ayahku ternyata memiliki saham di perusahaan-perusahaan yang sangat stabil. Dana pendapatan tetap. Dan bahkan beberapa aset kripto yang beliau beli bertahun-tahun lalu yang nilainya kini melonjak drastis. Ayah Anda benar-benar seorang visioner, kata Bapak Gerardo dengan penuh kekaguman. Beliau memahami mekanisme pasar jauh lebih baik daripada kebanyakan profesional perbankan. 1 minggu setelah aku diusir dari rumah, aku duduk di sebuah kedai kopi di dekat apartemen lamaku. Aku belum berani masuk ke sana. Tapi aku butuh melihatnya dengan mataku sendiri. Aku perlu memastikan bahwa semua kemewahan itu memang nyata dan bukan sekadar mimpi buruk yang panjang. Dari kedai kopi itu, aku bisa melihat pintu masuk gedung dengan jelas. Aku memesan secangkir cappuccino dan berpura-pura membaca buku sambil terus mengawasi. Sekitar pukul 10 pagi. Joko Ricardo keluar dari gedung dengan pakaian yang sangat rapi dan mahal seperti biasanya. Tampak ingin selalu memberikan kesan sukses kepada dunia. Ayu Valeria berjalan di sampingnya. Menggandeng lengannya erat-erat sambil tertawa terbahak-bahak. Dia mengenakan gaun bermerek yang sangat mahal yang pernah aku lihat di etalase toko minggu lalu. Harganya hampir 100 juta rupiah. Joko Ricardo kini membiayai gaya hidup mewah wanita itu dengan cara yang sama seperti dia membiayaiku dulu. Bedanya, Ayu Valeria masih muda, cantik, dan sangat menonjol di media sosial. Dia adalah semacam piala yang bisa dipamerkan oleh Joko Ricardo kepada teman-temannya. Aku merasakan sesuatu yang menusuk hatiku. Tapi itu bukan rasa cemburu. Itu adalah rasa kasihan. Kasihan kepadanya yang tidak tahu bahwa suatu hari nanti dia pun akan dibuang dengan cara yang sama. Dan kasihan kepada Joko Ricardo. Seorang pria yang begitu hampa hidupnya hingga selalu membutuhkan pengakuan dari luar setiap saat. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu dari Ibu Lupe. Siti Sofia. Kami punya berita besar. Saya berhasil mendapatkan perintah pengadilan untuk membekukan seluruh rekening Bank Joko Ricardo secara sementara. Rekeningnya dibekukan? Tanyaku terkejut. Iya. Semua rekening yang berhasil kami identifikasi. Dia tidak bisa memindahkan atau menarik uang sepeser pun sampai proses pengadilan selesai. Dan ada lagi. Permohonan pembatalan perceraian sepihakmu sudah dikabulkan hakim. Dia akan menerima surat panggilannya hari ini. Aku melihat ke arah luar jendela kedai kopi. Joko Ricardo dan Ayu Valeria baru saja masuk ke dalam mobil mewah impor mereka. Tertawa bahagia tanpa sedikit pun menyadari badai besar yang akan segera menimpa mereka. Bagus sekali. Kataku pelan. Terima kasih banyak. Ibu Lupe. Ini baru awal dari segalanya. Sekarang bagian yang paling menarik akan segera dimulai. Aku menutup telepon dan terus menatap mobil mereka sampai menghilang di tikungan jalan. Permainan kini telah dimulai. Dan kali ini, aku memiliki kartu as yang tidak pernah dia bayangkan sedikit pun. Pemberitahuan hukum itu sampai ke tangan Joko Ricardo pada Selasa pagi. Ibu Lupe segera meneleponku begitu petugas pengadilan mengonfirmasi pengiriman surat tersebut. Dia sendiri yang menerima surat itu, kata Ibu Lupe dengan nada puas. Dan berdasarkan laporan yang saya terima, reaksinya sama sekali tidak baik. Maksudnya bagaimana? Tanyaku. Dia menjadi sangat emosional dan tidak terkendali. Dia mencoba meyakinkan petugas bahwa masalah ini sudah selesai dan perceraian sudah inkrah. Begitu dia sadar bahwa tindakannya tidak berpengaruh, dia mulai berteriak-teriak tidak jelas. Aku membayangkan pemandangan itu di kepalaku. Topeng superioritas Joko Ricardo yang selama ini dia banggakan kini mulai retak dan hancur berantakan. Aku merasakan kepuasan batin yang kecil namun sangat nyata.
Lalu apa langkah selanjutnya? Tanyaku. Sekarang dia punya waktu 20 hari untuk memberikan tanggapan secara resmi. Dia kemungkinan besar akan menyewa pengacara yang sangat mahal dan mencoba melakukan negosiasi di balik layar. Tapi kamu harus tetap waspada. Siti Sofia. Dia pasti akan mencoba menghubungimu secara langsung. Ternyata Ibu Lupe benar. 3 jam kemudian, ponselku mulai berdering tanpa henti. Nama yang muncul adalah Joko Ricardo. Aku menolaknya. Telepon berdering lagi. Dan aku menolaknya lagi. Kemudian, rentetan pesan mulai masuk melalui WhatsApp. Siti Sofia. Kita perlu bicara. Ini semua hanya salah paham. Angkat teleponku. Kamu sedang dimanipulasi oleh pengacara-pengacara itu. Mereka cuma mengincar uangmu saja. Benar-benar lucu. Dia pikir aku membayar pengacara dengan uang dari mana? Dia masih mengira aku sedang hidup luntang-lantung di jalanan dalam keadaan putus asa. Aku tidak membalas satupun pesan itu sesuai instruksi Ibu Lupe agar tidak ada kontak langsung. Pesannya perlahan berubah menjadi semakin agresif dan penuh ancaman. Kamu akan menyesali tindakanmu ini. Kamu akan kalah di pengadilan dan berakhir dengan hutang besar. Aku sudah memberimu hidup yang layak selama 15 tahun. Kamu berhutang banyak padaku. Aku segera memblokir nomornya. Namun dia tidak menyerah begitu saja. Dia menggunakan nomor baru untuk mencoba menghubungiku lagi. Ayu Valeria bertanya-tanya apakah kamu baik-baik saja. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Hal ini membuatku tertawa terbahak-bahak sendirian di kamar hotel. Ayu Valeria mengkhawatirkanku? Sungguh omong kosong yang luar biasa. Aku pun memblokir nomor kedua itu. Malam harinya, aku menerima panggilan dari nomor yang tidak kukenal. Aku tidak sengaja mengangkatnya karena kukira itu telepon dari kantor Ibu Lupe. Siti Sofia. Itu adalah suaranya. Kali ini terdengar lebih tenang dan terkendali. Nada bicara yang biasa dia gunakan saat mencoba memanipulasi orang lain. Bagaimana kamu bisa mendapatkan nomor ini? Tanyaku dingin. Aku punya koneksi di mana-mana. Kita harus bertemu dan bicara secara pribadi. Katanya. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Silakan bicara langsung dengan pengacaraku. Balasku tegas. Siti Sofia. Jangan konyol. Pengacara-pengacara itu cuma memanfaatkanmu. Kamu tidak punya uang untuk membiayai pertempuran hukum denganku. Kamu benar-benar akan berakhir di jalanan kali ini. Aku menarik napas panjang. Berusaha menenangkan diriku agar tidak terpancing emosi. Saya sudah mendapatkan bantuan hukum yang sangat baik sekarang. Terima kasih atas perhatianmu yang pura-pura itu. Mendapat bantuan dengan uang apa? Dia tertawa mengejek. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu tidur di emperan jalan? Pak Raul yang memberitahuku. Pak Raul. Sang petugas keamanan itu. Ternyata Joko Ricardo punya mata-mata di mana-mana. Jika kamu meneleponku sekali lagi, aku akan melaporkanmu atas tindakan pelecehan dan intimidasi. Kataku sebelum menutup telepon. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Dia benar-benar masih mengira memiliki kuasa penuh atas diriku. Aku segera memberitahu Ibu Lupe mengenai panggilan telepon tersebut. Bagus sekali, katanya. Simpan semua rekaman dan pesan-pesan itu. Tangkapan layar semuanya. Ini akan menjadi bukti kuat mengenai tindakan pelecehan dan upaya pemaksaan yang dia lakukan. Hal ini sangat menguntungkan posisi kita di pengadilan nanti. Apakah dia bisa melacak sumber kekayaanku sekarang? Tanyaku khawatir. Tidak melalui jalur hukum yang sah. Perusahaan indukmu berada di bawah kerahasiaan perbankan yang sangat ketat dan hanya terdaftar atas namamu sendiri. Kecuali jika kamu sendiri yang memberitahu orang lain. Tidak akan ada cara baginya untuk tahu. Jelas Ibu Lupe. Namun rasa paranoid mulai tumbuh dalam diriku.
Bagaimana jika dia menyewa detektif swasta? Bagaimana jika dia berhasil menemukanku? Bapak Gerardo berusaha menenangkanku saat aku meneleponnya keesokan harinya. Seluruh struktur aset Anda sudah sangat terlindungi. Ayah Anda telah memastikan hal itu sejak awal. Perusahaan induk ini tidak muncul dalam data pencarian publik dan seluruh investasi berada di bawah akun korporasi yang terpisah. Bahkan seorang penyelidik profesional sekalipun akan sangat kesulitan untuk melacaknya. Meskipun begitu, aku memutuskan untuk menjadi lebih waspada. Aku pindah ke hotel lain yang jauh lebih sederhana dan tersembunyi, serta mulai merubah rute perjalanan dan jadwal kegiatanku sehari-hari agar tidak mudah dipantau. 2 minggu setelah pemberitahuan hukum dikirim, Ibu Lupe memanggilku untuk rapat darurat. Joko Richardo telah menyewa kantor hukum yang sangat besar dan terkenal. Kantor hukum Marquez dan Silveira. Mereka dikenal sangat mahal dan agresif dalam menyerang pihak lawan. Apakah itu berita buruk bagi kita? Tanyaku cemas. Belum tentu. Kantor hukum besar terkadang lebih peduli pada reputasi mereka, dan seringkali lebih memilih jalan damai atau kesepakatan daripada harus melalui sidang panjang yang memalukan. Namun, ini juga berarti bahwa dia sudah mulai menganggap serius perlawananmu. Beliau meletakkan beberapa lembar dokumen di meja. Mereka telah mengirimkan proposal kesepakatan damai. Joko Richardo menawarkan uang sebesar 500 juta rupiah sebagai uang damai terakhir. Tanpa pembagian aset lainnya. Tanpa hak atas properti atau saham perusahaan. Hanya 500 juta rupiah tunai yang dibayarkan secara cicilan selama 24 bulan. Ini benar-benar sebuah penghinaan, tegas Ibu Lupe. Secara hukum, kamu berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari itu. Seluruh aset yang diperoleh selama masa pernikahan bernilai setidaknya 8 miliar rupiah. Artinya, setengah dari itu, 4 miliar rupiah, adalah hakmu secara sah. Jadi, kita tolak tawaran ini, tanyaku mantap. Tentu saja. Dan kita akan menyerang balik. Kami sudah menyelesaikan audit menyeluruh atas kekayaannya. Dan kami menemukan lebih banyak hal menarik. Beliau menunjukkan lembar perhitungan yang sangat detail di laptopnya. Selain properti dan rekening yang sudah kita ketahui sebelumnya, mereka menemukan bahwa Joko Richardo ternyata memiliki saham di sebuah perusahaan konstruksi, kepemilikan di 2 proyek pembangunan properti, dan bahkan sebuah lahan perkebunan di daerah Bandung yang didaftarkan atas nama perusahaannya. Apakah semua ini didapatkan selama kami masih menikah? Tanyaku. Tidak semua. Sebagian memang ada sebelum pernikahan. Tapi nilai aset-aset tersebut melonjak sangat pesat selama masa pernikahan kalian. Dan menurut hukum, kenaikan nilai aset selama pernikahan itu harus dibagi secara rata. Jelas Ibu Lupe. Beliau menunjukkan berbagai proyeksi dan perbandingan angka yang membuat kepalaku pusing. Berapa kira-kira nilai yang bisa kita dapatkan? Tanyaku kemudian. Ibu Lupe tersenyum percaya diri. Jika kita memenangkan seluruh tuntutan kita, kamu bisa mendapatkan antara 3 hingga 5 miliar rupiah. Ditambah lagi tunjangan kompensasi atas tahun-tahun yang kamu habiskan untuk mengurus rumah tangga dan mengorbankan karier pribadimu. 3 hingga 5 miliar rupiah. Ditambah dengan harta warisan dari ayahku. Total kekayaanku akan melebihi 10 miliar rupiah. Namun bagiku, ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah soal keadilan. Ini adalah soal tidak membiarkan laki-laki kejam itu melenggang bebas begitu saja setelah memperlakukanku seperti sampah. Mari kita teruskan perjuangan ini. Kataku tegas. Malam itu di hotel, aku sempat berpikir untuk menelepon ibuku di Surabaya. Menceritakan segala yang terjadi. Beliau layak mengetahuinya. Tapi kondisinya masih terlalu rentan. Akhirnya aku hanya menulis sebuah surat panjang yang menceritakan semuanya. Namun surat itu tidak pernah aku kirimkan. Aku hanya menggunakannya sebagai sarana untuk menenangkan pikiran dan memproses seluruh kejadian gila ini.
Begitu selesai menulis saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, aku melipat surat itu dan menyimpannya di dasar koper. Proses hukum terus berjalan dengan berbagai persidangan, penyerahan dokumen, dan pemeriksaan ahli. Joko Richardo mencoba berargumen bahwa semua asetnya terlindungi oleh perusahaan induk dan bukan merupakan bagian dari harta bersama pernikahan. Namun Ibu Lupe sangatlah gigih dan berhasil membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut hanyalah kedok belaka. Dan sumber uang utamanya berasal dari hasil kerja keras selama masa pernikahan. Dalam salah satu sesi mediasi, aku bertemu dengan Joko Richardo secara langsung untuk pertama kalinya sejak pengusiran itu. Dia tampak sangat rapi dan percaya diri seperti biasanya dengan jas mahalnya. Namun ketika mata kami bertemu, aku melihat sesuatu yang baru. Ada keraguan, kemarahan yang tertahan, dan rasa takut di balik tatapannya. Ayu Valeria juga ikut datang. Namun dia tetap menunggu di luar ruangan. Dari jendela, aku bisa melihatnya sibuk dengan ponselnya. Tampak bosan dan mungkin sedang mengunggah foto narsis di Instagram. Saat waktu istirahat, pengacara Joko Richardo mendekati Ibu Lupe. Klien saya bersedia menaikkan tawarannya menjadi 1 miliar rupiah secara tunai sekaligus, katanya. Ibu Lupe bahkan tidak menoleh kepadaku untuk meminta persetujuan. Klien saya sama sekali tidak tertarik pada kesepakatan murah semacam itu. Sampai bertemu di sidang berikutnya, jawab Ibu Lupe dingin. Wajah pengacara itu seketika menegang. Dia kembali ke arah Joko Richardo dan membisikkan sesuatu yang membuat Joko menatapku dengan tatapan kebencian yang murni. Saat kami keluar dari pengadilan, aku bertanya, kenapa ibu langsung menolaknya tanpa mencoba bernegosiasi sedikit pun? Karena mereka sekarang sedang ketakutan. Jika mereka ketakutan, itu artinya investigasi kita sudah mengenai sasaran yang tepat. Semakin besar tekanan yang kita berikan, akan semakin baik hasil akhirnya nanti. Jelas Ibu Lupe. Dan ternyata perkiraannya sangat tepat. 1 minggu kemudian, mereka kembali dengan tawaran baru, 2 miliar rupiah. Kami menolaknya lagi. Kemudian mereka naik menjadi 3 miliar rupiah. Kami tetap menolaknya. Setiap kali tawaran mereka kami tolak. Aku bisa melihat Joko Richardo menjadi semakin putus asa melalui pesan-pesan yang terus dia kirimkan dari nomor-nomor yang berbeda. Kamu sekarang menjadi sangat serakah. Pengacara-pengacara itu sedang mencuci otakmu. Kamu ingin menghancurkanku hanya demi dendam belaka. Dendam? Mungkin saja. Tapi ini juga merupakan sebuah bentuk keadilan yang harus ditegakkan. Dan yang terpenting, ini adalah upaya untuk mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi hakku secara hukum. Namun, perubahan besar justru datang dari arah yang sama sekali tidak pernah aku duga sebelumnya. Ternyata Ayu Valeria sendiri yang mulai goyah. Ibu Lupe meneleponku pada suatu sore dengan kabar yang sangat mengejutkan. Kamu tidak akan percaya ini, Siti Sofia. Kekasih baru Joko Richardo baru saja menghubungi kantor saya. Ayu Valeria? Ada urusan apa dia menghubungi kita? Tanyaku heran. Dia ingin bicara secara serius. Katanya dia memiliki informasi yang sangat relevan dan penting untuk kasus kita. Informasi mengenai kejahatan Joko Richardo yang bisa membantu kita memenangkan persidangan sepenuhnya. Aku benar-benar tidak paham. Kenapa dia melakukan itu? Bukankah dia masih bersamanya? Tampaknya hubungan mereka sedang hancur. Dia secara khusus meminta untuk bisa bicara langsung denganmu. Bukan hanya denganku. Jelas Ibu Lupe. Aku terdiam sejenak mencoba memproses informasi ini. Bagaimana menurutmu? Ibu Lupe, apa ini jebakan? Mungkin saja. Tapi informasi darinya juga bisa sangat berguna. Keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Jawabnya. Akhirnya aku setuju untuk menemuinya. Namun aku meminta pertemuan itu dilakukan di tempat publik yang aman, dan dengan didampingi oleh Ibu Lupe.
Kami membuat janji di sebuah kedai kopi yang sunyi dan jauh dari tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Joko Ricardo. Aku sampai di sana 10 menit lebih awal dengan perasaan yang sangat gugup. Ibu Lupe sudah menunggu di sebuah meja di sudut ruangan. Tak lama kemudian, Ayu Valeria muncul tepat waktu. Penampilannya sangat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Tidak ada lagi riasan wajah yang tebal atau pakaian bermerek yang mencolok. Dia hanya mengenakan celana jeans sederhana, blus polos, dan rambutnya diikat ekor kuda dengan biasa saja. Dia tampak jauh lebih kecil, lebih muda, dan sangat rapuh dari sebelumnya. Dia duduk dan terdiam cukup lama. "Terima kasih sudah bersedia menemuiku," katanya akhirnya dengan suara pelan. Aku tidak menjawab dan hanya menunggunya bicara lebih lanjut. "Aku tahu kamu pasti sangat membenciku. Dan kamu punya hak penuh untuk itu. Aku sudah bersikap sangat buruk kepadamu." "Akunya? Memang benar begitu," jawabku pendek. Dia menghela napas panjang. "Aku jamin. Aku benar-benar tidak tahu kebenaran mengenai kalian berdua sebelumnya." "Kebenaran apa?" tanyaku dengan nada sinis yang tidak bisa kusembunyikan. Dia meyakinkanku bahwa kalian sudah berpisah sejak berbulan-bulan yang lalu. Bahwa kamu sudah tahu tentang kehadiranku dan semuanya baik-baik saja. Dia bilang perceraian kalian hanya tinggal menunggu waktu saja. "Dan kamu percaya begitu saja?" tanyaku lagi. Dia tampak sangat malu. Aku ingin sekali percaya padanya saat itu. Dia sangat meyakinkan, mempesona, dan membuatku merasa sangat spesial. Namun setelah kamu pergi dari rumah itu, semuanya berubah drastis. Ceritanya dengan tangan gemetar memegang cangkir kopi. Ibu Lupe kemudian bertanya, "Berubah bagaimana maksudnya?" Dia mulai mencoba mengendalikan seluruh hidupku secara obsesif. Ponselku, akun media sosialku, bahkan kemanapun aku pergi. Dia bilang dia melakukan itu karena sangat mencintaiku dan merasa cemburu. Awalnya aku merasa itu hal yang manis. Tapi ternyata itu adalah bentuk penguasaan yang sangat menakutkan. Katanya sambil tertawa pahit. "Lalu kenapa kamu memberitahu kami semua ini sekarang?" tanyaku menyelidik. Ayu Valeria menarik napas panjang. "Karena dia baru saja mengusirku dari rumah. Persis dengan cara dia mengusirmu minggu lalu. Dia tiba-tiba bilang sudah bosan denganku. Menganggapku terlalu menuntut dan terlalu dramatis. Dia memintaku pergi hanya dengan membawa satu koper dan uang 500.000 rupiah. Ternyata Joko Ricardo telah membuang piala barunya itu juga setelah dia merasa tidak berguna lagi." "Jadi kamu ingin membalas dendam padanya?" tanya Ibu Lupe langsung ke intinya. "Iya. Aku ingin membalas dendam. Tapi aku juga ingin melakukan hal yang benar sekarang." Ayu Valeria menatapku dengan sungguh-sungguh. "Kamu tidak layak mendapatkan perlakuan hina seperti itu. Dan aku menyadari bahwa aku secara tidak langsung telah membantunya menyakitimu. Aku ingin memperbaikinya sekarang." "Informasi seperti apa yang kamu miliki?" tanyaku penasaran. Ayu Valeria mengeluarkan sebuah perangkat USB, flash disk, dari tasnya. Selama aku tinggal bersamanya, dia sering menerima panggilan telepon pekerjaan di rumah. Aku mulai merasa curiga dan mulai mendengarkan secara diam-diam. Bahkan aku merekam pembicaraan-pembicaraan penting itu tanpa dia ketahui. Ibu Lupe segera mengambil USB tersebut seolah itu adalah bongkahan emas yang sangat berharga. "Rekaman tentang apa?" tanyanya. "Tentang proyek pembangunan apartemen yang sedang dia kerjakan di kawasan Jakarta Selatan. Dia sengaja menggunakan material konstruksi yang jauh lebih murah dan berkualitas rendah daripada yang tertera di dokumen proyek. Dan ada rekaman suaranya saat dia setuju untuk memberikan uang suap kepada petugas inspeksi bangunan agar proyeknya tetap lolos meskipun tidak sesuai standar keamanan." Keheningan seketika menyelimuti meja kami. "Ini benar-benar masalah yang sangat serius," gumam Ibu Lupe. "Aku tahu itu," lanjut Ayu Valeria.
Saat dia mengusirku, aku merasa marah tapi juga takut. Jika dia berani melakukan hal sekejam itu kepadamu dan kepadaku, bayangkan apa yang dia lakukan pada orang lain. Banyak orang yang akan tinggal di gedung-gedung yang dia bangun itu. Jika dia menggunakan bahan bangunan yang buruk, nyawa banyak orang sedang terancam. Dia benar. Ini bukan lagi sekadar masalah perceraian atau harta gono gini. Ini sudah menyentuh ranah tindak pidana serius yang membahayakan publik. Kenapa kamu tidak langsung membawanya ke polisi? Tanyaku. Karena aku sangat takut padanya. Dia punya uang banyak, pengacara hebat, dan banyak koneksi orang penting. Aku bukan siapa-siapa di mata hukum. Tapi kamu sedang melawannya. Dan dari yang kulihat, kamu sekarang punya peluang besar untuk menang. Aku pikir ini akan sangat membantumu. Jelasnya. Ibu Lupe segera memeriksa isi USB tersebut dengan laptopnya. Saya akan butuh bantuan ahli teknis untuk memverifikasi keaslian rekaman ini. Dan kamu harus bersedia menandatangani pernyataan resmi bahwa kamu sendirilah yang merekam pembicaraan ini secara sadar. Aku bersedia melakukannya. Apapun yang diperlukan. Jawabnya tegas. Kami menghabiskan 1 jam lagi di kedai kopi itu sementara Ibu Lupe mengajukan banyak pertanyaan detail. Ayu Valeria bercerita tentang rekening rahasia yang pernah disebutkan Joko. Pertemuan-pertemuan mencurigakan dengan pengusaha lain. Dan aliran uang tunai yang tidak pernah dilaporkan dalam audit resmi. Saat dia hendak pergi, dia berhenti sejenak dan menatapku. Aku tahu semua ini tidak akan bisa menghapus perbuatanku di masa lalu. Aku tidak mengharapkan maaf darimu. Tapi aku harap ini bisa membantumu mendapatkan keadilan. Kenapa kamu benar-benar melakukan ini? Tanyaku sekali lagi. Dia terdiam sejenak. Karena saat dia mengusirku, aku baru bisa merasakan sakit dan kehinaan yang kamu rasakan tempo hari. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas diperlakukan seperti itu. Tidak seorang pun. Aku menatapnya pergi menghilang di tengah keramaian orang. Bagaimana pendapatmu? Ibu Lupe? Tanyaku. Saya rasa kita baru saja mendapatkan senjata berat. Jika rekaman ini asli dan sah, Joko Richardo akan menghadapi masalah hukum yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan perceraian ini. Dan 2 hari kemudian, ahli teknis mengonfirmasi bahwa semua rekaman itu adalah asli. Tanpa ada editan atau manipulasi apapun. Percakapan di dalamnya sangat jelas. Joko Richardo setuju menggunakan semen kualitas rendah demi melipat gandakan keuntungan pribadinya. Serta menawarkan sejumlah besar uang kepada inspektur bangunan. Apa yang harus kita lakukan dengan bukti ini? Tanyaku. Ibu Lupe berpikir sejenak. Kita punya 2 pilihan utama. Pertama, menggunakannya sebagai daya tawar dalam negosiasi perceraian untuk memaksa dia menyetujui pembagian harta yang adil. Kedua, langsung menyerahkannya kepada pihak kepolisian dan membiarkan proses hukum pidana berjalan. Saran saya pribadi, kita lakukan keduanya secara beruntun. Pertama kita gunakan untuk menekan kesepakatan damai kita. Dan setelah kesepakatan itu sah dan uangnya cair, barulah kita serahkan buktinya ke polisi. Dengan begitu, hak finansialmu terlindungi, dan dia tetap akan bertanggung jawab atas kejahatannya di mata hukum. Strategi itu terdengar sangat dingin dan penuh perhitungan. Tapi itu adalah langkah yang paling tepat. Mari kita lakukan, seruku mantap. Ibu Lupe segera mengatur jadwal pertemuan dengan tim pengacara Joko Richardo secara tatap muka tanpa memberitahu alasan utamanya. Pada hari pertemuan di sebuah hotel netral, Joko Richardo sudah menunggu dengan kedua pengacaranya. Begitu melihatku, wajahnya menunjukkan ekspresi kebencian yang mendalam. Kamu masih belum menyerah juga dengan kekonyolan ini, ejeknya sinis. Silakan duduk dulu. Bapak Joko Richardo, kata Ibu Lupe dengan sangat tenang. Kami punya sesuatu yang ingin kami tawarkan sebagai bahan diskusi kita hari ini.
Beliau meletakkan sebuah tablet di meja dan memutar rekaman suara tersebut. Suara Joko Ricardo menggema dengan jelas di seluruh ruangan. Gunakan semen yang paling murah saja. Tidak akan ada yang tahu bedanya. Margin keuntungan kita bisa naik 2 kali lipat. Wajah Joko Ricardo seketika memucat seputih kertas. Ibu Lupe menghentikan rekaman tersebut dan menatap para pengacaranya dengan tenang. Kami memiliki rekaman suara serupa selama 12 jam penuh. Termasuk kesepakatan suap, penggunaan material ilegal, dan upaya penggelapan pajak yang semuanya sudah terverifikasi keasliannya. Salah satu pengacaranya mencoba membela diri. Rekaman ini tidak sah secara hukum karena didapatkan secara ilegal. Rekaman ini didapatkan oleh orang ketiga yang hadir langsung dalam pembicaraan tersebut, sehingga sah secara hukum di Indonesia. Dan bahkan jika tidak digunakan di sidang perceraian, tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk menyerahkan bukti-bukti kejahatan ini langsung ke kejaksaan atau kepolisian. Joko Ricardo meledak marah. Ini pemerasan namanya, teriaknya. Bukan. Jawab, Ibu Lupe tenang. Ini adalah negosiasi. Anda punya 2 pilihan sekarang. Pertama, kita tanda tangani kesepakatan pembagian harta yang adil hari ini juga. Anda menyerahkan setengah dari seluruh aset harta bersama sesuai undang-undang. Dan kita semua bisa melanjutkan hidup masing-masing. Kedua, Anda menolak kesepakatan ini. Dan hari ini juga kami serahkan seluruh bukti ini kepada polisi. Anda akan mendekam di penjara sambil tetap harus menghadapi sidang perdata pembagian harta bersama di pengadilan. Suasana menjadi hening seketika. Tim pengacara Joko Ricardo saling berpandangan dan meminta waktu pribadi untuk berdiskusi dengan klien mereka. Aku menunggu di lorong hotel dengan perasaan sangat cemas. Apakah menurut ibu ini akan berhasil? Tanyaku pelan. Pasti berhasil. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali tunduk sekarang. Jawab Ibu Lupe yakin. 15 menit kemudian, mereka memanggil kami kembali masuk. Joko Ricardo tampak sangat hancur, bahunya merosot. Kepalanya tertunduk menatap meja. Pengacaranya bicara mewakilinya. Klien kami bersedia menyetujui pembagian harta secara rata sebesar 50% dari seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan. Ditambah uang kompensasi moral sebesar 500 juta rupiah. Aku mengangguk pelan. Saya setuju. Tapi saya ingin semua dokumennya diselesaikan secara notarial hari ini. Dan proses pengalihan nama properti dimulai minggu depan tanpa ada penundaan sedikit pun. Seluruh proses administrasi memakan waktu sepanjang hari. Namun akhirnya kami keluar dari hotel tersebut dengan membawa naskah kesepakatan yang sudah sah secara hukum. Joko Ricardo diwajibkan menyerahkan 2 unit apartemen kepadaku. Setengah dari saham perusahaannya. Dan uang tunai sebesar 2.800.000.000 rupiah yang dibayarkan dalam tempo 6 bulan. Total nilai yang kudapatkan adalah sekitar 4.500.000.000 rupiah. Saat kami melangkah keluar dari hotel. Malam sudah larut. Ibu Lupe memelukku erat. Kamu berhasil, Siti Sofia. Keadilan telah ditegakkan. Namun aku tidak merasa ini sebagai sebuah kemenangan yang euforia. Rasanya lebih seperti penutupan babak kehidupan yang menyakitkan. Lalu bagaimana dengan rekaman itu? Tanyaku. Besok pagi saya sendiri yang akan mengantarnya ke kantor kejaksaan. Joko Ricardo harus tetap menanggung konsekuensi atas kejahatannya terhadap publik. Aku kembali ke hotel dengan tubuh yang sangat lelah namun pikiran yang tenang. Aku mandi dengan tenang dan langsung jatuh tertidur pulas. Pertama kalinya aku bisa tidur nyenyak dalam berbulan-bulan terakhir. 2 hari kemudian, berita besar muncul di surat kabar nasional. Pengusaha properti ternama di Jakarta Selatan diselidiki atas dugaan penipuan dan korupsi konstruksi. Foto Joko Ricardo yang sedang digelandang ke kantor kepolisian dengan wajah lesu terpampang di halaman depan. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari Ayu Valeria. Kamu sudah lihat beritanya? Tanyanya. Sudah. Jawabku singkat.
Terima kasih sudah berani melakukan hal yang benar. Kamu juga sangat berjasa dalam hal ini. Sama-sama. Aku sendiri sedang bersiap kembali ke rumah orang tuaku di Malang untuk memulai hidup baru di sana. Bagaimana denganmu? Tanyanya. Aku menatap sekeliling kamar hotelku yang sudah menemaniku selama beberapa minggu terakhir. Aku juga baru saja akan memulai hidup baruku yang sebenarnya. Dengan dokumen kesepakatan yang sudah di tangan. Aku mulai membuat keputusan-keputusan praktis untuk masa depanku. Aku tidak mungkin terus tinggal di hotel. Bapak Gerardo membantuku mengatur seluruh aspek finansialku agar lebih tertata. Dengan gabungan harta gono gini dan warisan dari ayahku, aku kini memiliki kekayaan yang sangat dari cukup untuk hidup dengan sangat nyaman selamanya tanpa harus bekerja keras lagi. Namun, gagasan untuk tidak melakukan apa-apa justru membuatku merasa tidak nyaman. Apa hal yang paling Anda sukai sebelum menikah dulu? Tanya Bapak Gerardo dalam sebuah pertemuan. Aku terdiam sejenak untuk mengingat kembali masa mudaku yang sudah sangat jauh tertinggal. Dulu saya belajar arsitektur. Saya belum sempat menjalani profesi itu. Tapi saya selalu mencintai dunia desain dan menciptakan ruang yang indah. Kenapa Anda tidak mencoba kembali menekuninya sekarang? Usulnya. Awalnya ide itu terdengar sangat tidak mungkin bagiku. 15 tahun jauh dari dunia profesional. Banyak hal yang sudah berubah drastis dari sisi teknologi dan tren. Namun, ide itu terus menghantui pikiranku. Arsitektur, menciptakan sesuatu yang fungsional dan indah bagi kehidupan manusia. Aku memutuskan proyek arsitektur pertamaku adalah mendesain rumahku sendiri. Sebuah tempat tinggal yang benar-benar mewakili jiwaku. Tanpa kenangan buruk masa lalu dan tanpa campur tangan Joko Ricardo. Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencari lahan yang tepat. Aku menginginkan suasana yang tenang namun tidak terlalu jauh dari keramaian kota Jakarta. Akhirnya aku menemukan lahan yang sangat sempurna di sebuah kawasan hunian hijau di pinggiran kota. Berjarak sekitar 40 menit dari pusat kota. Ada banyak pepohonan besar. Pemandangan ke arah perbukitan. Dan suasana yang sangat hening. Aku membelinya secara tunai. Aku menyewa seorang arsitek muda untuk membantuku dalam hal-hal teknis yang sudah tidak aku kuasai. Namun, konsep desain utamanya murni berasal dari tanganku sendiri. Aku menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk menggambar dan membayangkan setiap jengkal ruangan di rumah baruku. Aku ingin rumah yang penuh dengan cahaya matahari alami. Dengan jendela-jendela besar. Dinding yang minimal. Dan terintegrasi langsung dengan taman hijau di sekelilingnya. Aku ingin sebuah ruang di mana aku bisa bernapas dengan lega. Aku juga mendesain sebuah ruang kerja yang luas karena aku bertekad untuk kembali belajar dan memperbarui ilmuku. Sebuah perpustakaan pribadi juga aku siapkan karena aku sangat mencintai buku. Sesuatu yang dulu dilarang oleh Joko Ricardo karena dianggap memakan terlalu banyak tempat. Dapur pun kubuat luas dan nyaman karena aku baru menyadari bahwa aku memiliki bakat memasak selama tinggal di hotel. Dan tak lupa, satu kamar tamu yang sangat nyaman untuk ibuku jika beliau datang berkunjung nanti. Proses pembangunan rumah itu diperkirakan memakan waktu 8 bulan. Sambil menunggu, aku menyewa sebuah apartemen kecil yang hangat di kawasan Kemang. Aku membeli semua perabotan baru yang sederhana namun bermakna bagiku. Awalnya rasanya sangat aneh hidup dalam kesunyian sendirian. Tidak ada lagi yang bertanya kemana aku pergi. Apa yang aku masak? Atau kapan aku pulang? Kini aku bebas sepenuhnya. Namun kebebasan itu terkadang terasa menakutkan bagi seseorang yang sudah terlalu lama dikontrol oleh orang lain. Aku memutuskan untuk menjalani sesi terapi dengan seorang psikolog bernama Ibu Laura. Yang ahli dalam menangani wanita korban hubungan yang toksik dan penuh tekanan. Benar. Selama ini aku berada dalam hubungan yang penuh tekanan meskipun tanpa kekerasan fisik yang nyata. Kamu butuh waktu untuk mempelajari kembali siapa sebenarnya dirimu sendiri, kata Ibu Laura di sesi pertama kami.
Karena selama belasan tahun ini kamu mungkin sudah terlalu sering dipaksa menjadi sosok yang diinginkan oleh orang lain hingga kamu lupa pada jati diri Siti Sofia yang asli. Ternyata hal-hal kecil sekalipun bisa membuatku bingung. Jenis musik apa yang sebenarnya aku sukai? Makanan apa yang benar-benar menjadi favoritku? Aku mulai melakukan eksperimen kecil untuk diriku sendiri. Aku pergi mengunjungi pameran seni sendirian. Menonton film-film yang dulu sangat dibenci oleh Joko Ricardo. Makan di warung-warung sederhana yang dulu dia anggap tidak berkelas. Dan membeli pakaian yang dulu dia bilang tidak cocok denganku. Perlahan namun pasti. Aku mulai menemukan kembali potongan-potongan diriku yang hilang. Aku baru tahu bahwa aku sangat suka bangun pagi-pagi sekali untuk berjalan kaki di taman. Bahwa aku sangat mencintai musik jazz yang lembut. Dan bahwa aku merasa jauh lebih nyaman mengenakan celana jeans dan sepatu kets daripada gaun formal yang kaku. Aku juga memutuskan untuk menceritakan seluruh kejadian yang menimpaku kepada ibuku. Aku terbang ke Surabaya dan menghabiskan akhir pekan bersamanya. Kondisi kesehatannya sudah jauh lebih baik sekarang. Ketika aku menceritakan semuanya, beliau menangis sedih. Ibu sebenarnya sudah lama merasa ada yang tidak beres. Almarhum ayahmu dulu juga sebenarnya sangat meragukan Joko Ricardo. Ayahmu bilang tatapan matanya terasa dingin dan penuh rencana. Tapi karena saat itu kamu tampak sangat bahagia. Kami tidak ingin mencampuri kebahagiaanmu, ungkapnya. Ternyata insting orang tua tidak pernah salah. Ibuku memegang tanganku erat-erat. Ayahmu adalah orang yang sangat bijaksana. Beliau tahu suatu hari nanti kamu mungkin akan membutuhkan perlindungan finansial itu. Kami duduk dalam diam, merasakan kehadiran kenangan ayah di antara kami. Sebelum aku kembali ke Jakarta, aku menyempatkan diri mengunjungi makam ayah. Aku membawakan bunga kesukaannya dan duduk di sana cukup lama. Terima kasih banyak, Ayah, bisikku pelan. Ayah telah menyelamatkan hidupku bahkan setelah ayah pergi dari dunia ini. Saya berjanji akan menggunakan amanah ayah ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan keinginan ayah. Bulan demi bulan berlalu. Dan rumah baruku mulai terlihat wujud aslinya. Aku mengawasi pembangunannya setiap minggu. Mengikuti setiap detail dari nol. Sangat mengharukan melihat sesuatu yang awalnya hanya ada di kepalaku kini berubah menjadi kenyataan fisik yang kokoh. Aku juga mulai mengikuti kursus daring untuk memperbarui pengetahuan arsitekturku. Meskipun awalnya terasa sulit karena otakku sudah lama tidak digunakan untuk berpikir teknis. Perlahan-lahan aku mulai menguasainya kembali. Sementara itu, Joko Ricardo benar-benar menghilang dari kehidupanku. Aku hanya mendengar beritanya dari media sosial bahwa dia sedang menghadapi banyak tuntutan hukum dari perusahaan konstruksinya. Klien-klien yang merasa ditipu. Dan juga tuntutan dari pihak kejaksaan. Ayu Valeria juga sudah menghilang dari peredaran media sosial. Dan aku berharap dia baik-baik saja dalam membangun hidup barunya. Satu sore yang cerah. Aku menerima telepon dari Ibu Lupe. Siti Sofia. Seluruh proses transfer aset sudah selesai 100%. 2 unit apartemen sudah resmi atas namamu. Saham perusahaan telah dialihkan. Dan pembayaran terakhir sudah masuk ke rekeningmu. Secara hukum dan administratif. Proses perceraianmu kini sudah tuntas sepenuhnya. Tuntas. 15 tahun pernikahan kini diringkas dalam beberapa lembar kertas transfer bank dan dokumen hukum. Aku tidak merasakan kesedihan. Yang kurasakan hanyalah sebuah kelegaan yang sangat luar biasa. Malam itu, aku duduk merenungkan semua yang sudah kulewati selama 1 tahun terakhir. Dari wanita yang hancur di pinggir jalan hingga menjadi pemilik aset yang mapan. Mendesain rumah sendiri. Dan kembali belajar. Kehidupan ini memang bukan yang kurencanakan sebelumnya. Tapi ternyata jauh lebih indah dari apa yang bisa kubayangkan. 6 bulan setelah kesepakatan damai itu ditandatangani, arsitek mudaku menelepon. Ibu Siti Sofia, rumah Anda sudah selesai 100%.
Ibu sudah bisa pindah kapanpun ibu mau. Aku langsung berangkat ke sana hari itu juga. Begitu aku masuk melalui pintu depan dan berdiri di ruang tengah, aku merasakan kebahagiaan yang membuncah. Semuanya sempurna. Persis seperti yang aku impikan. Cahaya matahari masuk dari segala arah, menciptakan ruang yang sangat lega, namun tetap terasa hangat dan nyaman. Rumah ini adalah bukti awal baruku yang indah. Aku pindah secara perlahan, memilih setiap perabot dengan penuh pertimbangan dan kasih sayang. Tidak ada unsur kemewahan yang berlebihan. Hanya hal-hal yang benar-benar membuatku bahagia. Saat aku menggantung lukisan terakhir di dinding ruang tamu, aku duduk di sofa baruku dan berbisik pelan. Akhirnya, aku sudah pulang ke rumahku yang sebenarnya. 1 tahun setelah pengusiran yang menyakitkan itu, hidupku kini tidak dapat dikenali lagi. Rumahku sangat asri dengan taman yang kurawat sendiri setiap pagi. Aku baru tahu bahwa berkebun adalah terapi yang sangat ampuh untuk menenangkan jiwa. Aku juga sudah menyelesaikan kursus arsitekturku dan mulai mengambil beberapa proyek renovasi kecil untuk kenalanku sebagai pekerjaan sampingan. Sangat memuaskan bisa menggunakan kreativitas lagi untuk membahagiakan orang lain melalui desain ruangan yang nyaman. Bapak Gerardo kemudian menyarankan sesuatu yang baru bagiku. Anda memiliki sumber daya yang melimpah sekarang. Kenapa tidak mencoba berinvestasi dalam sesuatu yang bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat? Ide itu terus terpikirkan olehku. Dampak seperti apa yang bisa kuberikan? Saat sedang menjalani sesi terapi dengan Ibu Laura, ide itu tiba-tiba muncul dengan sangat kuat. Berapa banyak wanita di luar sana yang berada dalam posisi sulit seperti kamu dulu? Tanya Ibu Laura. Banyak wanita terjebak dalam hubungan yang menyiksa karena mereka tidak memiliki kemandirian finansial. Tidak memiliki keahlian kerja karena meninggalkannya demi keluarga. Dan tidak memiliki jaringan pendukung karena terisolasi selama bertahun-tahun. Jawabannya adalah sangat banyak. Bagaimana jika aku bisa membantu mereka? Tanyaku pada diri sendiri. Ide itu pun mulai aku kembangkan secara serius. Aku berdiskusi dengan Bapak Gerardo, Ibu Lupe, dan beberapa tenaga profesional lainnya. Perlahan namun pasti, proyek sosialku mulai terbentuk. Aku mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan wanita yang kuberi nama Nuevo Amanecer yang berarti fajar baru. Tujuannya adalah membantu para wanita yang keluar dari hubungan abusif atau sulit untuk membangun kembali kehidupan mereka dari titik nol. Kami menawarkan pendampingan hukum gratis bekerja sama dengan kantor hukum Ibu Lupe. Pelatihan keterampilan kerja. Edukasi finansial. Dan yang terpenting adalah dukungan psikologis. Aku menyewa sebuah gedung kecil yang fungsional di pusat kota dan mempekerjakan tim kecil yang terdiri dari pekerja sosial, psikolog, dan koordinator administrasi. Proyek ini dimulai dari langkah kecil dengan membantu 3 orang wanita saja di minggu-minggu pertama. Namun dari mulut ke mulut, yayasan ini mulai dikenal luas. 2 bulan berjalan, kami sudah memiliki daftar tunggu yang sangat panjang. Cerita para wanita itu hampir semuanya mirip denganku. Mereka yang dibujuk untuk meninggalkan karier, bergantung sepenuhnya pada suami, dan akhirnya kehilangan jati diri. Salah satu kasus yang paling menyentuh hatiku adalah Ibu Carmen. Seorang wanita berusia 38 tahun dengan 2 orang anak. Suaminya telah mengontrol setiap rupiah pengeluaran rumah tangga selama 15 tahun. Dan saat Ibu Carmen ingin berpisah, dia diancam akan ditinggalkan tanpa apapun. Ibu Lupe segera menangani kasusnya secara hukum. Dalam 4 bulan, kami berhasil memperjuangkan bukan hanya pembagian harta yang adil, tapi juga tunjangan anak dan perintah penahanan terhadap mantan suaminya yang mulai bertindak kasar. Ibu Carmen kemudian mengikuti pelatihan administrasi yang kami sediakan. Dan kini dia sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta kecil dan mulai menata hidupnya dengan bahagia. Ibu telah menyelamatkan nyawa saya, katanya suatu hari dengan penuh haru. Tidak.
Ibu sendiri yang menyelamatkan hidup ibu. Saya hanya memberikan alatnya saja. Jawabku tulus. Pekerjaan di yayasan ini benar-benar mengisi kekosongan jiwaku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setiap wanita yang berhasil kami bantu adalah sebuah kemenangan besar bagiku. Kehidupan sosialku juga mulai pulih. Aku mulai berteman akrab dengan para relawan di yayasan. Kami sering makan malam bersama, tertawa, dan membicarakan banyak hal yang menyenangkan. Salah satu relawan bernama Ibu Julia, seorang pengacara hukum keluarga yang juga pernah mengalami perceraian sulit, menjadi teman dekatku. Kamu tahu tidak, Siti Sofia, kamu adalah inspirasi bagi banyak wanita di sini. Katanya suatu malam saat kami sedang bersantai di teras rumahku. Aku terkejut mendengarnya. Saya merasa tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Julia, kamu berhasil bangkit dari dasar jurang kehancuran dan menciptakan sesuatu yang sangat indah ini. Kamu bukan hanya membangun hidupmu sendiri, tapi membantu ratusan wanita lain membangun hidup mereka juga. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tegasnya. Pelan-pelan aku mulai menyadari bahwa kisah hidupku ternyata memiliki kekuatan untuk menguatkan orang lain. Aku pun mulai memberanikan diri memberikan seminar atau ceramah di universitas-universitas dan berbagai perkumpulan wanita mengenai pengalamanku. Bukan untuk menyombongkan diri, namun untuk menunjukkan bahwa bangkit kembali itu sangat mungkin dilakukan. Seberapapun hancurnya perasaan seseorang saat ini. Ceramah-ceramah ini membuat yayasan kami semakin dikenal luas, sehingga kami mulai mendapatkan sponsor dari berbagai perusahaan besar dan donasi dari masyarakat umum. Kami pun bisa memperluas kantor yayasan dan menambah staf profesional. Suatu hari, aku menerima pesan tak terduga dari Ayu Valeria. Halo Siti Sofia. Mungkin kamu sebenarnya tidak mau bicara denganku. Tapi aku ingin memberitahu bahwa sekarang aku sudah kembali kuliah di jurusan psikologi. Aku ingin membantu para wanita korban hubungan abusif seperti kita dulu. Terima kasih sudah membuktikan bahwa bangkit kembali itu nyata. Tulisnya. Aku membalas pesannya dengan hangat. Selamat atas kuliahnya. Semoga cita-citamu tercapai. Dan jika suatu hari nanti kamu butuh tempat magang, hubungi aku. Pintu yayasan selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin membantu. Dia membalas dengan emoji hati sebagai tanda terima kasih. Memang, memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kejadian buruk di masa lalu. Namun memaafkan berarti kita tidak membiarkan masa lalu terus mengontrol masa depan kita. 2 tahun setelah perceraianku, Yayasan Nuevo Amanecer telah membantu lebih dari 200 orang wanita. Ada yang berhasil mendapatkan hak hukum mereka. Ada yang menemukan pekerjaan baru. Dan ada yang sekadar menemukan kekuatan mental untuk keluar dari situasi yang buruk. Selama waktu itu, aku sengaja menghindari hubungan asmara karena merasa belum siap dan tidak ingin mengambil risiko lagi. Namun aku tidak pernah merasa kesepian. Aku punya ibuku yang sering berkunjung. Sahabat-sahabat sejati. Pekerjaan yang mulia, dan rumah yang nyaman. Namun pada suatu sore saat aku sedang di kantor yayasan, resepsionis memberitahuku bahwa ada seorang pria yang ingin bertemu untuk urusan pribadi. Jantungku sempat mencelos seketika. Apakah itu Joko Richardo? Setelah sekian lama, siapa dia? Tanyaku cemas. Namanya Bapak Felipe Guzman. Beliau seorang dosen universitas yang ingin berbicara mengenai sebuah proyek kerjasama. Jelas resepsionis. Aku merasa lega seketika. Bapak Felipe masuk ke ruanganku. Seorang pria berusia 40 tahunan dengan rambut sedikit beruban di bagian pelipis. Mengenakan kacamata. Dan memiliki senyum yang sangat ramah. Beliau adalah dosen sosiologi yang sedang meneliti tentang kerentanan ekonomi kaum wanita. Saya sudah lama mendengar tentang dedikasi yayasan Anda. Dan saya sangat terkesan. Saya ingin menawarkan kerjasama untuk membawa mahasiswa saya melakukan kerja praktik atau relawan di sini.
usulnya. Kami berbincang dengan sangat asyik selama hampir 2 jam. Bapak Felipe adalah sosok yang sangat bersemangat mengenai perubahan sosial dan edukasi masyarakat. Dan semangatnya itu sangat menular. Saya sangat senang dengan tawaran kerja sama ini. Kapan kita bisa mulai? Tanyaku. Bagaimana kalau minggu depan saya bawa beberapa mahasiswa untuk orientasi di sini? Jawabnya semangat. Saat beliau hendak pamit, beliau sempat ragu di ambang pintu. Siti Sofia, boleh saya mengajukan satu pertanyaan yang agak pribadi? Silakan. Jawabku. Apakah Anda bersedia jika suatu saat kita minum kopi bersama di luar urusan pekerjaan? Saya hanya ingin mengenal Anda lebih jauh sebagai pribadi. Aku sangat terkejut karena tidak menyangka hal itu akan terjadi. Saya belum tahu apakah saya siap untuk hal semacam itu. Jawabku jujur. Beliau tersenyum tanpa memberikan tekanan sedikit pun. Tidak masalah. Tawaran saya akan selalu terbuka. Jika Anda berubah pikiran, jangan sungkan untuk memberitahu saya. Setelah beliau pergi, aku merenung cukup lama. Sudah 2 tahun berlalu. Apakah aku benar-benar siap membuka hati lagi? Aku menghubungi Ibu Laura untuk berkonsultasi. Siti Sofia. Sebenarnya hanya kamu yang bisa menjawabnya. Tapi coba pikirkan ini. Apakah kamu sudah merasa bahagia sekarang? Tanya Ibu Laura. Iya. Saya bahagia. Lalu apakah menerima tawaran minum kopi itu akan membuatmu merasa kurang bahagia? Belum tentu kan. Jadi pertanyaannya bukan soal siap atau tidak. Tapi soal apakah kamu mau mengenalnya lebih jauh atau tidak. Aku memikirkan kembali senyum ramah Bapak Felipe dan rasa hormat yang beliau tunjukkan selama pertemuan kami. Sepertinya saya mau. Kalau begitu terimalah ajakannya. Itu hanya sekadar minum kopi. Bukan komitmen besar apapun. Lihat saja bagaimana perasaanmu nanti. Saran Ibu Laura. Akhirnya saat beliau datang lagi minggu depannya bersama para mahasiswa, aku menyetujui ajakannya untuk minum kopi pada hari Sabtu. Pertemuan kami ternyata berlangsung dengan sangat wajar dan menyenangkan tanpa ada tekanan atau harapan yang berlebihan. Kami mengobrol tentang buku, pekerjaan, dan pengalaman hidup kami masing-masing. Beliau menceritakan tentang perceraian baik-baiknya beberapa tahun lalu dan 2 orang anaknya yang sudah remaja yang rutin beliau kunjungi setiap akhir pekan. Tidak ada drama berlebihan di antara kami. Hanya percakapan dewasa yang sangat menyenangkan antara 2 orang yang pernah melewati masa sulit dan berhasil bangkit. Kami mulai sering keluar bersama setelah itu, menonton film, makan malam sederhana, atau sekadar berjalan-jalan santai di taman kota tanpa terburu-buru. Butuh waktu 6 bulan bagiku sebelum berani memperkenalkannya kepada ibuku di Surabaya karena aku masih takut melakukan kesalahan lagi. Namun ibuku langsung menyukainya. Matanya sangat ramah. Berbeda dengan orang yang dulu itu. Laki-laki ini orang baik. Komentar ibuku. Bapak Felipe tidak pernah mencoba memburu-buruku atau mempertanyakan kenapa terkadang aku bersikap menjaga jarak karena trauma masa lalu. Beliau selalu ada dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Aku tidak terburu-buru. Siti Sofia. Aku sudah merasa sangat bahagia hanya dengan berada di dekatmu. Katanya suatu malam yang membuat hatiku luluh sepenuhnya. Rasa hormat dan kesabarannya itulah yang akhirnya memenangkan hatiku. 1 tahun kemudian, beliau pindah ke rumahku dengan cara yang sangat natural tanpa drama besar. Kami merasa akan lebih praktis jika tinggal bersama karena beliau memang sudah sering menghabiskan waktu di rumahku. Yayasan kami pun terus berkembang pesat hingga kami membuka cabang kedua di wilayah lain di kota Jakarta dan menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah daerah. Lebih dari 500 wanita telah terbantu melalui berbagai program kami. Aku juga mendirikan sebuah dana darurat khusus untuk para wanita yang harus keluar dari rumah secepatnya namun tidak memiliki biaya hidup sementara untuk makan atau tempat tinggal, sesuatu yang sangat aku butuhkan dulu namun tidak aku miliki.
Terkadang aku masih tidak percaya bahwa dari jurang keputusasaan ini telah lahir sesuatu yang mampu mengubah begitu banyak kehidupan. 3 tahun setelah perceraian, sebuah majalah nasional menghubungi yayasan kami untuk melakukan wawancara dan liputan khusus mengenai sejarah berdirinya Nuevo Amanecer. Awalnya aku merasa enggan untuk diekspos. Namun Ibu Julia meyakinkanku bahwa cerita ini akan sangat menguatkan banyak wanita di luar sana. Akhirnya aku setuju. Dan liputan itu muncul 2 bulan kemudian sebagai laporan utama dengan judul yang cukup dramatis. Dari terbuang menuju fajar baru. Kisah Siti Sofia mengubah luka menjadi harapan. Dampaknya sangatlah besar. Telepon yayasan tidak berhenti berdering dari berbagai pihak yang ingin bekerja sama, memberikan bantuan, atau meminta pertolongan. Satu telepon yang cukup mengejutkan datang dari Ayu Valeria yang memberitahu bahwa dia sudah lulus kuliah psikologi dan ingin menagih janjiku untuk menjadi tenaga magang di yayasan. Dia akhirnya bergabung dengan tim kami dan menjadi salah satu tenaga profesional terbaik, karena dia sangat memahami perasaan para korban dari pengalaman pribadinya sendiri. Suatu hari di kantor, dia sempat meminta maaf kembali atas perbuatannya dulu. Aku merasa sangat malu setiap mengingat masa lalu. Akunya sedih. Kamu saat itu masih sangat muda dan juga menjadi korban manipulasi. Yang paling penting sekarang adalah apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya. Jawabku sambil memberinya semangat. Malam itu di rumah, saat Bapak Felipe sedang memasak dan aku sedang mengerjakan beberapa desain renovasi, beliau bertanya secara tiba-tiba, "Apakah kamu benar-benar bahagia dengan hidupmu sekarang?" Aku berhenti sejenak dan melihat sekeliling rumahku yang indah. Memikirkan yayasan yang telah berkembang, teman-temanku, ibuku yang sehat, dan sosok Bapak Felipe yang penuh kasih di depanku. Iya, aku sangat bahagia. Jauh lebih bahagia daripada yang pernah kubayangkan sebelumnya. Jawabku dengan penuh keyakinan. Sebelum tidur, aku sempat membaca kembali surat dari ayahku yang sudah mulai menguning. Gunakan uang ini bukan untuk dendam, tapi untuk membangun hidupmu sendiri. Aku merasa telah menjalankan pesan itu dengan sangat baik. Aku tidak menghancurkan Joko Ricardo secara langsung. Dia hancur karena perbuatannya sendiri. Aku memilih untuk fokus pada pembangunan diri dan membantu orang lain. 5 tahun berlalu sejak hari pengusiran yang kelam itu. Dan hidupku kini menjadi bukti nyata akan kekuatan untuk bangkit kembali. Yayasan Nuevo Amanecer kini memiliki 4 unit kantor di seluruh Jakarta dengan tim sebanyak 23 orang profesional yang telah membantu lebih dari 1.200 wanita. Karier arsitekturku juga berkembang secara unik ke arah desain hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Aku akhirnya menikah dengan Bapak Felipe dalam sebuah seremoni yang sangat sederhana yang hanya dihadiri oleh kerabat terdekat saja. Kali ini, aku tetap menjaga kemandirian finansialku dengan memiliki rekening dan investasi pribadi. Dan Bapak Felipe sangat mendukung hal tersebut sebagai bentuk penghormatan atas perjuanganku selama ini. Ibuku pun sudah pindah ke sebuah rumah kecil yang nyaman di dekat rumahku di Jakarta agar kami bisa sering bertemu setiap hari. Mengenai nasib Joko Ricardo, aku mendengar kabar bahwa dia kehilangan seluruh hartanya akibat berbagai tuntutan hukum dan kasus korupsi yang terungkap. Dia sempat dipenjara dan kini hidup di sebuah kota kecil di pesisir pantai sambil bekerja sebagai staf administrasi kantor biasa. Aku tidak merasakan kegembiraan atas kejatuhannya. Namun aku merasa keadilan semesta telah bekerja dengan semestinya. Suatu pagi di kantor yayasan, seorang teman lama dari masa kuliah yang sudah belasan tahun hilang kontak, Ibu Veronica, datang mengunjungiku setelah membaca beritaku di majalah. Kami berpelukan lama dan menangis bersama mengingat masa lalu. Kami merayakan ulang tahun yayasan yang kelima dengan mengundang ratusan wanita yang pernah kami bantu. Dan mendengar kesaksian Ibu Carmen tentang bagaimana hidupnya berubah drastis menjadi sukses setelah dibantu oleh kami. Malam itu, di teras rumah di bawah bintang-bintang, Bapak Felipe berkata, "Kamu telah menyelamatkan banyak sekali nyawa.
Aku tidak menyelamatkan mereka. Aku hanya memberi mereka kekuatan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Balasku. Aku menyadari bahwa aku bisa saja memilih untuk menjadi wanita yang pahit dan penuh dendam. Namun aku lebih memilih untuk mengubah rasa sakitku menjadi sebuah taman yang indah yang bisa meneduhkan orang lain. Beberapa hari kemudian, saat merapikan gudang rumah, aku menemukan kembali koper tua yang kubawa saat diusir dulu. Di dalamnya masih ada pakaian lama yang basah itu, surat cerai sepihak yang palsu, dan tentu saja kartu biru tua peninggalan ayahku. Aku mengusap permukaan kartu itu. Benda plastik kecil ini bukan hanya soal uang, tapi soal cinta seorang ayah yang melindungiku melampaui maut. Aku pun memutuskan untuk membingkai kartu dan surat ayah di dinding kantor kerjaku sebagai pengingat akan seluruh perjalanan hidupku dari titik terendah hingga saat ini. Saat ponselku berdering memberitahu ada seorang wanita baru yang butuh pertolongan di yayasan karena baru saja diusir oleh suaminya, aku segera mengambil kunci mobilku. Aku berangkat dengan penuh semangat karena aku tahu persis bahwa terkadang yang dibutuhkan seseorang di saat tergelapnya hanyalah sebuah uluran tangan dari mereka yang pernah berada di kegelapan yang sama dan berhasil menemukan kembali cahaya fajar yang baru. Jika Anda menyukai kisah inspiratif mengenai perjuangan dan kebangkitan Siti Sofia ini, silakan tekan tombol berlangganan dan ceritakan di kolom komentar bagian mana yang paling membuat Anda terkesan. Jangan lupa untuk bergabung menjadi anggota eksklusif untuk mendapatkan konten-konten spesial lainnya. Saya menanti kehadiran Anda di kisah selanjutnya.